Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan siang kali ini saya akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah dengan tema Adabuma Baina Tulu'i Syamsi ila Zawali, yaitu adab-adab tentang waktu di antara terbitnya fajar sampai tergelincirnya matahari. Jadi setiap hari mulai bangun, mulai terbit fajar sampai tergelincirnya matahari atau zuhur, itu aktivitas kita apa saja yang harus kita lakukan menurut agama. Bismillahirrahmanirrahim. Adabuma ai hadza utawi iki iku adabuma adab nerangake perkara baina tulu'i syamsi kang tetep ing dalem antarane metune srengenge ila zawali tumeka lingsire matahari. Jadi aktivitas mulai dari terbitnya matahari sampai zuhur itu apa saja. Fa'idha tola'at mongko ing dalem nalikane wis metu apa asyamsu matahari, wartafa'at lan munggah apa syams qadra rumhin kelawan kira-kirane sak tombak. Fasolli mongko salata sapa sira rakaataini kelawan 2 rakaat. Ketika matahari itu naik 1 tombak, kadar 1 tombak, maka sholatlah 2 rakaat. Jadi kita mulai dari bangun pagi sampai sore itu sudah diatur semua dalam agama, yaitu yang pertama, ketika matahari sudah naik kadar 1 tombak, maka hendaknya sholat 2 rakaat. Wadzalika utawi mengkono sholli rakaataini iku inda zawali waqtil karohati ing dalem nalikane ilange waktu makruh li sholati kedua sholat. Fa innaha mongko sak temene salat iku makruhatun dan makruhake min ba'di faridati subhi saking sakwise fardu salat subuh ilar tifa'i syamsi temuka munggahe matahari. Jadi waktu tergelincirnya matahari atau terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari zuhur sekitar jam 6 itu sampai jam 12 zuhur, itu waktu dimakruhkan untuk melakukan sholat. Yaitu kecuali sholat duha. Fa'idha adha mongko ing dalem nalikane wis padang apa annaha ru'awan wa madolan lewat minhu saking nahar apa koribun parek min rubaihi saking 1/4 nahar. Fasolli mongko sholata sapa sira sholat duha ing sholat duha. Berapa kali? Arba'an kelawan 4 rakaat, au sitan utawa 6 rakaat, au samaniyatan utawa 8 rakaat, masna hale loro-loro, masna hale loro-loro. Jadi ketika waktu sudah siang di situ dan sudah lewat 1/4, maka sholatlah duha. Sholat duha yaitu berapa rakaat? Boleh 4, boleh 6, dan boleh 8. Jadi sholat duha ini salah satunya yaitu untuk mempermudah rezeki kita. Maksudnya apakah rezeki itu datang sendiri? Tidak seperti itu. Akan tetapi ketika kita mencari rezeki akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Ketika kita mencari pekerjaan, mungkin sama Allah dimudahkan pencarian pekerjaan kita. Dalam mencari uang sehari-hari, Allah mudahkan rezeki kita. Begitu. Itu sholat duha ini boleh dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, terus boleh 6 dan 8. Terus yang paling utama yang mana? Otomatis yang paling banyak pekerjaannya, maka makin banyak pula pahalanya.
Faqad nukilat hadhil a'dadu, faqad nukilat mongko teman-teman den pindah apa hadhil a'dadu ikilah pira-pira wilangan, kulluha ya sekabehane a'dad dipindah saking sapa an Rasulillahi, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua itu dinukil dari Nabi. Wassalatu utawi salat iku khairun, bagus apa salat, kulluha ya sekabehane salat. Faman mongko utawi sapane wong iku syaa lamun karep sapa man ya falyastaksir mongko becik ngakehake sapa man. Waman utawi sapane wong iku syaa lamun karep sapa man falyastaklil mongko becik ngidikake sapa man. Jadi salat itu semuanya bagus. Jadi barang siapa yang menghendaki mengerjakan banyak, monggo falyastaksir. Wa man sa'a falyastaklil. Barang siapa yang ingin mengerjakan sedikit saja, ya monggo. Itu tadi otomatis semakin banyak pekerjaannya, maka juga semakin banyak pahalanya. Ya mumpung masih muda, mumpung masih belum berkeluarga, mari kita melaksanakan sholat duha. Ya waktunya sebentar aja. Ya kira-kira cukup 2 rakaat sudah cukup. Kalau sudah keluarga, sudah ngurusi istri, ngurusi anak, nah di situ mulai banyak aktivitas kita. Kalau bisa disempatkan mengerjakan sholat duha minimal 2 rakaat. Sholat duha diantara niatnya bagaimana? Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Karena di situ doanya Allahumma inna duha duha'aka wal baha'a baha'uka wal jamal jamaluka wal kuwata kuwatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, jika rizku di langit maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijuhu. Jika rizkiku itu di bumi maka keluarkan ya Allah, ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Jika rizkiku sulit maka mudahkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rezekiku itu jauh maka dekatkanlah ya Allah. Nah itu doa sholat duha. Kita berdoa, ya Allah, jika rezekiku jauh dekatkanlah, jika rezekiku sulit mudahkanlah. Nah makanya di situ dianjurkan sekali untuk mengerjakan sholat duha. Falaisa baina tulu'i syamsi wa zawali ratibatun. Falaisa monggo ora ana iku baina tulu'i syamsi ing dalam antarane metune matahari wa zawali lan lingsire matahari apa ratibatun salat sunah rawatib minas sholati saking salat. Illa hadhihi angin ikilah salat duha. Jadi di antara tulu'u syams atau terbitnya matahari sampai zawal sampai zuhur itu tidak ada sholat sunnah rawatib kecuali sholat duha. Nggak ada sunnah-sunnah yang lain. Fama mongko utawi perkara fadola kang luweh apa ma anha saking sholat min auqatika saking pira-pira waktu sira. Falaka mongko iku tetep keduwe sira fihi ing dalem arba'u halatin utawi 4 pira-pira tingkah. Jadi ketika waktumu masih ada, setelah mengerjakan sholat duha tadi, ketika waktumu masih luang, masih sisa, maka kamu itu mempunyai 4 keadaan. Al-halatu utawi tingkah, al-ula kang kawitan, iku wahia utawi al-halatul ula, iku al-afdolu kang luwih utama, iku antasrifa yento nasarofake sapa sira ing ma fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu an-nafi'i kang manfaate fid dini ing dalem agama. Dunal fuduli duduk leluwihan alladzi rupane fudul akabba kang netepi sapa annasu menungso alaihi ing atase alladzi. Wasamulan padha ngarani sapa annas hu ing alladzi ilman ing ilmu. Jadi ketika waktumu masih ada, masih sisa, maka yang pertama apa? Yaitu
yang lebih utama kamu gunakan waktumu untuk mencari ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat dalam agama, bukan ilmu-ilmu yang ditekuni manusia, yang umumnya manusia ditekuni kemudian mereka katakan itu sebagai ilmu. Bukan ilmu nafi. Mungkin kita sering mendengar ilmu nafi itu bagaimana, semoga ilmu manfaat. Wal ilmu utawi ilmu an-nafi'u kang manfaat, wa ya ilmu nafi iku ma ilmu yazidu kang bisa nambah apa ma fi khaufika ing dalem wedi sira minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Jadi ilmu manfaat itu yang bagaimana, yaitu ilmu yang bisa membuatmu lebih takut kepada Allah ta'ala. Nah, jadi ini yang dinamakan ilmu manfaat. Kalau kita belajar ilmu fisika, ilmu matematika, bahasa Arab, nah itu apakah ilmu? Juga ilmu, tapi bukan ilmu tentang ilmu agama, tapi itu sebuah sebuah lantaran praktek, yaitu kalau bahasa Arab untuk ngomong bahasa Arab, seperti matematika ilmu hitung. Tapi di sini yang kita pelajari ialah yang dianjurkan, yaitu mencari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi tadi yang pertama, ilmu yang bisa membuat kita takut kepada Allah. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi'uyu binafsika, yaitu ilmu yang bisa menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu sendiri, yaitu ilmu yang bisa membuat kita tahu ini loh cacat kita, ini loh kesalahan kita. Terkadang kita itu mampu mengoreksi orang lain, mampu mengoreksi kesalahan orang lain, tetapi tanpa kita sadari kesalahan kita itu tidak kita ketahui, tidak kita sadari. Itu yang bahaya. Terus wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Ilmu yang manfaat selanjutnya ialah ilmu yang bisa membuatmu tahu terhadap kepada Allah, yaitu tahu tugas-tugasnya seorang hamba itu apa, yaitu beribadah kepada Allah. Wa yuqallilu min raghabatika fid dunya, dan menyedikitkan ilmu manfaat tadi ialah ilmu yang menyedikitkan cinta terhadap dunia. Cinta dunia, yaitu bisa menyedikitkan kita cinta terhadap dunia. Ketika cinta dunia itu memiliki sesuatu tapi dia hatinya selalu terkait. Misalnya tidak apa-apa kita mempunyai harta atau yang lain, tapi hati kita sama sekali tidak terkait. Jadi jangan heran bila kiai itu kok rumahnya bagus, mobilnya banyak, itu jangan heran. Jadi walaupun beliau itu mempunyai segalanya, tapi hatinya tidak sedikit pun cinta terhadap harta benda dunia tersebut, yaitu tidak sampai mengganggu aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, cukup sekian kajian siang hari ini, semoga bermanfaat. Jadi tadi aktivitas sehari-hari ketika kita bangun, mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya, yaitu dianjurkan untuk melakukan sholat duha. Salah satu faedahnya ialah memudahkan rezeki kita. Selanjutnya ketika waktu kita masih luang, yaitu dianjurkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat ialah ilmu yang bisa membuat kita semakin takut pada Allah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.